Ya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi semua orang yang hidup di dalam kasih-Nya, ya, yang tidak menyimpan kebencian, yang tidak menyimpan permusuhan di hatinya. Jadi kalau orang-orang yang menyimpan permusuhan di hatinya, ya, dia sulit sekali untuk mendapatkan rema dalam hidupnya, ya, karena ada kemarahan di hatinya. Dia ingin menghancurkan orang lain, pokoknya harus hancur, ya. Ada orang yang berkata-kata dengan keras tapi tidak bermaksud menghancurkan, dan benar-benar nanti hasil akhirnya akan bagus, walaupun kelihatannya keras, ya. Contohnya ayah saya, contohnya ibu saya. Wah, kalau ngantem saya pakai balok, tapi tujuannya bukan untuk menghancurkan saya, supaya saya hidup benar dan jangan berbuat kesalahan yang sama seperti dia. Suaranya nggak kedengeran. Sebentar. Oh iya, lupa, makanya tadi saya lagi bingung. Udah keras sekarang ya. Saya lagi bingung dari tadi. Powernya belum tak nyalain. Oke. Jadi ada orang-orang yang ngomongnya keras ya. Bahkan kadang-kadang dia melakukannya dengan keras, tapi tujuannya untuk membangun. Dan dia tahu persis, dan dia ingin yang objek yang dia lakukan itu, ya, itu biasanya muridnya atau anak-anaknya akan dibangun. Kasih itu terpancar, walaupun ekspresinya adalah sesuatu yang keras dan mungkin kasar, mungkin kelihatan sedikit tidak manusiawi. Tetapi karena dia punya kasih di dalam hatinya yang memancar, dia melakukannya itu dengan terukur, benar-benar terukur. Artinya nggak ngawur. Tapi ada orang yang memang ingin menghancurkan. Tujuannya adalah supaya aku puas, melampiaskan semua kemarahan dia, semua dendam dia. Pokoknya aku puas. Kamu hancur, bodoh amat. Kamu sakit hati, bodoh amat. Tujuannya memang mau menghancurkan. Bahkan kadang-kadang dia menggunakan kata-kata yang halus dan cara-cara yang baik. Tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan. Intinya pokoknya ingin menghancurkan. Ya intinya pokoknya supaya itunya gimana, dibujuk rayu apa supaya hancur. Udah kamu menikah sama itu, nanti kamu begini, begini, begini. Katanya kejeblos. Katanya ini si laki-laki ini sudah punya istri 3. Dimakankan, wah kelihatannya dibujuk rayu dengan lembut, diperlakukan di treatment dengan luar biasa ya. Tapi tujuannya memang untuk menghancurkan. Sering ya, begitu ya. Biasanya itu tadi ya, sosok-sosok apa namanya, paman tiri, ibu tiri atau apa yang berusaha menghancurkan. Kalau dalam film-film kan begitu kan. Tapi ini kita nggak cerita film, kita cerita dunia nyata. Memang begitu, ada orang-orang yang ngomongnya halus, tapi menghancurkan dia, untuk menghancurkan dan begitu mengerikan sekali hasutannya. Tapi ada orang yang ngomongnya kasar, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan. Nanti Anda baru tahunya beberapa tahun setelah itu. Setelah Anda melewati masa-masa itu, Anda baru ingat, oh ternyata maksudnya begini. Oh ternyata maksudnya begitu. Makanya saya nggak pernah dendam dengan orang tua saya ya. Sampai hari ini saya nggak dendam. Sekeras apapun mereka kepada saya ngerti yang dilakukan mereka dalam kenaifannya mereka melakukan supaya saya jangan melakukan kebodohan yang sama dengan yang mereka lakukan. Karena mereka tidak tahu caranya. Mereka sendiri aja salah. Iya kan? Nah, itu kan contohnya begitu. Nah, namun memang ada orang-orang yang benar-benar penuh dengan kebencian. Ya, makanya Alkitab ngajarin kepada kita. Daud itu saya bilang penuh dengan Roh Kudus. Daud adalah seorang nabi yang penuh dengan Roh Kudus. Kita kemarin sudah belajar mengapa para nabi penuh dengan Roh Kudus, karena mereka mencintai Torah, ya, firman Tuhan logos, tetapi mereka juga melakukan agape. Mereka paham dengan agape. Mereka bernubuat tentang agape akan datang, yaitu Yesus Kristus. Makanya mereka bisa penuh dengan Roh Kudus. Nah, terbukti dari apa?
Tindakan yang dilakukan Daud kepada keluarganya Saul, tidak sekalipun Daud ingin mencelakakan seluruh keluarganya Saul. Bahkan kalau ada orang yang mencelakakannya, dia merasa sayang. Malah justru akan dia balas keluarga yang mencelakakan keluarga Saul ini. Dan dia tidak mau merebut tahta itu dari keluarga Saul. Tapi tahta itu yang datang menghampiri Daud. Dan dia tidak mau merebutnya dari keluarga Saul. Itu yang terjadi. Ya. Nah, namun semua hal yang di dunia ini, termasuk kasih kita, itu diuji. Sekali kemarin ketika Daud mau menjadi raja Yahuda, ya, orang-orang ini, saya yang bunuh Saul. Wah, dia cari muka sama Daud kan, saya yang bunuh Saul. Wah, Daud marah, ya, karena dia tidak bersukaria kalau musuhnya jatuh. Dia punya hati yang tulus, aletheia kepada Saul dan kepada keluarganya. Dia punya kasih, dia punya pengampunan. Dia punya berkat yang melimpah bagi keluarga Saul. Yang kedua kejadian lagi, isi Boset tak bunuh kepalanya, wah, sama Daud hantam lagi. Sekalipun bagi Daud mudah sekali untuk menghancurkan keluarga Saul yang sudah lemah itu. Tapi Daud tidak mau melakukannya. Nah, bahkan orang yang berani melakukan untuknya sama dia dibales. Nggak boleh. Bukan masalah, Pak, ini kan kalian peluang, Pak. Bukan. Karena bagi Daud, keluarga Saul, dia sudah punya, di dalam hati dia sudah punya pengetahuan bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan dia tidak boleh mengambilnya dengan paksa. Biar itu datang sendiri kepada dia. Biar Tuhan sendiri yang menyerahkan kepada Daud. Bukan Daud yang mengambil. Itu harus diuji ya. Cinta agape itu akan diuji. Ya, baik di dalam pengkhianatan, ya, Anda dikhianati karena Anda melakukan agape, ya, Anda nolong malah ngelunjak, malah mentung, maupun diuji melalui jenjang status sosial Anda. Ketika Anda status sosial mau naik, Anda memutuskan untuk balas dendam kepada yang dulu menghina Anda. Kalau Anda hidupnya habis energimu untuk balas dendam, ya kamu nanti mentok. Kita mentok nanti karir kita, dalam tanda kutip karir kehidupan kita ya, level kehidupan kita mentok. Energinya kita habis buat balas dendam. Dimulai dari tanah, ya kan? Dari mulai 4 kali ya, Daud membiarkan Saul di gua, Daud membiarkan Saul waktu buang hajat, Daud membiarkan waktu tidur ya, waktu di gua buang hajat, waktu di perkemahan waktu tidur, tombaknya diambil. Yang ketiga, waktu Daud menjadi raja Yehuda, dikasih tahu Saul sama Yonatan mati. Daud nggak mau bersuka cita. Justru orang yang masih kabar itu yang ngaku-ngaku sama dia malah dibunuh. Yang keempat, ketika isi Boset itu dibunuh, Daud juga nggak mau. Dia tidak mau ambil begitu saja, nggak boleh. Dia punya satu hal, pengetahuan. Biar Tuhan yang membawa itu kepada Daud. Itu diuji, ya, ketulusan hati kita waktu mengasihi. Wah, Anda kalau datang sama Tuhan, maunya enaknya saja, ya kan? Status sosialnya mau, ya. Ketika diuji Anda tersinggung, ketika kasih Anda diuji, ya, Anda tersinggung, atau bahkan Anda reaksinya tak terduga. Mengapa? Karena Anda sebetulnya nggak punya agape. Nah itulah supaya kita tahu kita nggak pura-pura, itu diuji. Anda difitnah, ya Anda sudah bikin baik malah difitnah, Anda sudah bikin baik malah dituduh. Nah itu nanti diuji. Kamu ini melakukan kasihnya kemarin itu pura-pura, ya Anda ngomel-ngomel ketika Anda dijeblosin, dibusukin. Nah itu yang terjadi saudara.
Kasih itu diuji, ya. Tapi kasih yang sejati, yang diusut apa namanya, Yesus juga diuji kasihnya kan, melalui ketaatan waktu di Getsemani. Dia bisa saja menolak, tapi Yesus tetap jalanin. Bisa saja Daud merebut kekuasaan itu supaya cepat, tapi dia nggak mau. Ya, ya tentu saja kalau dalam suasana normal, suasana bukan hubungan cerita Daud dengan Saul, ya saya yakin ya diambil, langsung ambil alih kayak Daud merebut kota-kotanya Filistin itu tadi. Tapi karena dia tahu ada kasih Tuhan melimpah dalam hidupnya, dia nggak boleh melakukannya. Gitu ya. Oh itu diuji, Anda kira kasih nggak diuji, Anda ngomong kasih, kasih, kasih gampang. Tapi itu diuji. Diuji bukan supaya ngetes Anda berhasil apa nggak berhasil, bukan. Jadi kalau ujian terhadap iman kita, ujian terhadap kasih kita, ujian terhadap pengharapan kita, itu bukan masalah berhasil nggak berhasil atau ini. Supaya kita tahu kita ini benar-benar tulus apa enggak. Iman kita itu benar-benar iman atau cuma sugesti, ya. Kalau ternyata kita gagal, ya berarti kan kita ngerti itu sugesti, bukan menang kalah. Hidup kita jangan menang kalah ya. Tapi kalau kita punya pengharapan, akhirnya kita capek lelah berharap, ya, ya berarti pengharapan kita tidak sempurna. Kalau kasih kita juga akhirnya kita berhenti, kita ada marah atau kita kemudian dendam, ya berarti kita nggak sempurna. Iya disempurnakan, ambil keputusan. Karena itu semua hanyalah sebuah keputusan. Jangan dirasa-rasa Anda nggak ngerti berhasil apa nggak berhasil, murni apa nggak murni. Anda nggak bisa kalau dirasa-rasa. Kasih itu kalau dirasa-rasa ya nggak bisa. Rasa-rasa ya cuma sugesti. Ya cuma imajiner saja. Tapi dengan keputusan kasih itu bertindak, bertindak, ya. Makanya kita harus percaya kepada Yesus dan bertindak. Kalau nggak bertindak ya nggak ada kasih. Karena kasih itu ya adalah untuk dilakukan. Untuk dilakukan, bukan untuk dipentelengi, bukan untuk dirasa-rasakan. Tak rasan-rasan aku ini sudah mengasihi apa belum ya. Ya enggak, kalau Anda orangnya narsis ya Anda merasanya sudah. Ya kan, kalau Anda orangnya narsis dan selfish, rasanya Anda sudah mengasihi semua orang. Padahal Anda pelitnya minta ampun. Karena pakai perasaan itu tadi. Padahal Anda merasa mengasihi, saya mengasihi. Wah, saya banyak ya ketemu orang-orang seperti ini ya. Oh, saya mengasihi, saya mengasihi, saya mengasihi. Tapi ngelihat saya lagi susah nggak nolong. Misalnya ya dulu itu ya. Saya mengasihi, mengasihi. Tapi ngelihat saudaranya lagi susah, sebenarnya mati wah sisan. Kalau teman saya dulu, ya waktu sudah saya kerjain, sudah saya jahatin, begitu kita susah dia datang. Walaupun sambil ngomel-ngomel dia datang. Nengokin kita sambil bawain makanan. Itu kasih yang sejati yang begitu. Itu kasih yang sejati. Bukan pura-pura. Rasa-rasanya aku mengasihi. Nggak ada, nggak bisa. Gitu, ya. Makanya Tuhan percayakan Daud lebih. Bahkan sampai tahta yang kekal. Walaupun itu adalah sebuah tahta ilahi, ya. Tahta yang kekal melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena Daud melewati. Dan dia menguatkan hatinya. Membuat dirinya tetap tulus, tetap murni. Kasihnya, kesetiaannya, imannya itu tetap murni. Lah kalau kayak kita gimana? Tetap murni? Iya murni nggak murni, ya, kan? Angot-angotan, gitu. Jadi kacau sekali. Iman kita ini, kasih kita ini sakarape dewe. Karena pakai perasaan.
Nah, itu masalahnya. Itulah masalah Anda dan saya selama ini. Pakai perasaan, pakai feeling, main feeling. Main feeling nggak nyampe-nyampe. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya kita putus di tengah jalan. Ya kan? Dan itu akan terus berulang ya. Ujian itu supaya nyata kepada kita. Oh, selama ini aku kira aku mengasihi, ternyata enggak toh. Ya enggak, karena pakai perasaan. Makanya itu diuji kasih itu melalui apa? Melalui seringkali objek yang kita kasih itu justru kurang ajar sama kita. Ya kan? Justru objek yang selama ini harusnya kita bantu malah kurang ajar sama kita. Nah, itu kenyataan, Saudara. Anda jangan heran. Makanya kalau mengasihi itu, ya, kalau Anda sudah niat mengasihi, Anda harus, kalau orang Tionghoa bilang tamsunya. Kalau kita bilang kalau ngasih tangan satu, tangan lainnya nggak boleh lihat. Udah selesai. Mau dia apa, mau dia apain, udah bodo amat deh. Kalau ngasih begitu, ya. Tinggal kalau dia ternyata nggak bertanggung jawab, ya nggak usah diterusin lagi. Tapi Anda tidak boleh marah dengan kalau dia sudah memang udah ditolong masih mentung. Ya sudahlah, terserahlah. Pokoknya bukan berarti Anda bisa tolong lagi, enggak, bukan. Tapi yang saya maksudkan adalah Anda harus siap-siap untuk disakiti dan jangan kapok menolong orang lain. Walaupun kita tahu kita mungkin nggak bisa tolong dia lagi. Tapi bukan karena kita nggak mengasihi, karena kita tahu mubazir, kita tolong dia juga. Tapi bukan marah, beda. Tapi, waduh, sayang sekali ya, udah kita tolong, itu cuma begitu. Wah, itu bukan rezekimu. Padahal kita mau tolong lagi. Misalnya begitu. Begitu. Bukan pakai perasaan, pakai tindakan. Setelah pakai tindakan, ya sudah, wait and see, kita jalani, kita doakan dia. Nah, seringkali kita gagal di situ. Ya, akhirnya kasihnya kita retorika, iman kita retorika. Pengharapan kita hanya retorika. Yang paling parah akhirnya kita tidak menuruti segala perintahnya. Apa? Diakonia dan marturia, simpel. Perintah Tuhan Yesus itu diakonia dan marturia ya. Kita nggak tinggal diam di dalam alatan kita. Ya, sehingga rema, roh itu, ya remanya itu nggak bisa tinggal di dalam kita. Apanya mau rema? Logosnya banyak, teorinya banyak, tapi nggak ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya apa? Agape itu tadi. Yang membuat lampu kita menyala, pelitanya Roh Kudus kita. Kesaksian hidup kita menyala. Kesaksian hidup kita jadi keluar. Tapi kalau kita hanya beretorika dalam kasih, dalam kepura-puraan, nggak nyala. Nggak nyala. Ajaib ya. Kami merasakan. Ya. Seringkali orang nggak nyadar sampai ke sana karena hidupnya penuh dengan kepura-puraan dan retorika. Ya, bolak-balik ya, kita mulai lagi ini, kita pelajari lagi, kita lihat Daud, kita lihat bagaimana seorang pahlawan iman seperti Daud, dia tahu ya ketika itu ujian supaya itu nyata, dia benar apa enggak, bukan kadar, oh ternyata kadar kemurnianku sedikit, enggak, pokoknya murni apa enggak. Alkitab itu enggak kenal kompromi ya, iya iya, enggak, mengasihi, enggak ya enggak. Kadar kasihnya masih kurang, enggak begitu. Ya, tetapi yang dimaksud adalah bukan masalah kadar kasih ya segala macam. Hendaklah penuh dengan kasih. PR ya, kalau Anda pengen mengerti, jangan dirasa-rasa. Nanti tiba-tiba Anda ternyata aku itu bisa mengampuni.
Oh ternyata aku bisa melewati masa-masa ini. Ternyata Anda kan takjub sendiri. Bagaimana Tuhan mendorong, Roh Kudus itu mendorong keputusanmu. Sejak itu kenapa setelah diputuskan kita bisa didorong? Karena punya rema. Itu ya. Makanya barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ia di dalam rema. Ya, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu rema yang telah Ia karuniakan kepada kita. Makanya kita melimpah dengan pengampunan. Kita melimpah dengan pengampunan dari surga. Kita melimpah mengampuni orang lain dan kita melimpah dengan pengampunan dari surga. Hidupmu enteng sekali. Hidupmu itu benar-benar ini ya, mantap tapi ringan. Ringan tapi berbobot. Enak ya, oh kelihatannya gampang. Memang gampang. Yang bikin susah apa? Gengsi. Yang bikin susah apa? Prinsip-prinsip yang nggak benar. Yang bikin susah apa? Ego. Yang bikin susah apa? Kemarahan, dendam. Lepaskan saja. Wah, ngomongnya kelihatannya gampang. Hidup kan tidak semudah bacotnya N26. Oh, semudah itu. Yang bikin sulit Anda sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, simpel sekali ya ternyata ya. Makanya coba lakukan. Ya, coba lakukan. Gitu ya. Oke, kita akan berdoa untuk ini ya, proyek-proyek layanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Haleluya.